Dalam rangka menyiapkan lulusan yang kompeten dan berkualitas, Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang dengan bangga mempersembahkan pembekalan calon wisudawan Universitas Negeri Malang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, webinar pada hari ini akan segera dimulai. Kepada moderator, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang berbahagia, dan utamanya adalah para calon wisudawan Universitas Negeri Malang periode ke-129. Oke, baik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya adalah Gamara Mithaureka Hakim, yang juga merupakan alumni dari kampus kita tercinta Universitas Negeri Malang yang akan memandu acara pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai acara, saya ingin tahu nih dari teman-teman semuanya, saat ini domisili Anda di mana? Mungkin ada yang juga sudah bekerja. Saya ingin tahu juga profesinya apa. Yuk kita berkenalan melalui virtual ini, melalui kolom chat. Silahkan dituliskan asalnya dari mana atau domisilinya sedang di mana, dan mungkin kalau yang sudah bekerja profesinya apa. Nah, saya ingin berkenalan dengan teman-teman nih di sini. Wah, ada yang dari Probolinggo, pakai saji, Jaktim, sudah bekerja di Jakarta. Ada yang di Bojonegoro, Surakarta, Jaksel, di Troli ya kan, sudah kerja di sana ya. Nanti kapan-kapan kita ketemu di PIM ya kalau di Jaksel. Oke, dari Kediri, Batu, Jakarta, di Tangerang, di Bandung, di Blitar, di Depok, Bangka Belitung, kemudian di Banjarmasin, lalu ada Banyuwangi, Lumajang, Maluku, Nganjuk, Tangerang, Pasuruan, Malang, Papua, Bima, NTB, Malang, Batu, Tuban. Wah, kalau kita lihat cukup banyak ya teman-teman sekalian. Kita dari Sabang sampai Merauke gitu ya, dari Kalua. Kalau kita bicara alumni UM itu memang ada di seluruh Indonesia dan juga ada di mancanegara juga. Kemarin kami juga ada yang dari Mesir juga gitu ya. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita berkumpul seperti biasa, kita akan bicara mengenai apa sih yang bisa dilakukan gitu ya setelah kalian lulus gitu ya. Nah, maka IKUM concern terhadap hal itu dan membuat kegiatan pembekalan calon wisudawan UM periode ke-129 dengan tema peluang dan tantangan lulusan baru menjadi SDM kompeten, profesional, dan berkarakter. Adik-adik yang saya hormati, para peserta pembekalan para kali ini, sebagaimana saya katakan kepada para calon wisudawan angkatan sebelumnya, bahwa adik-adik ini adalah calon wisudawan dan sudah menempuh pendidikan selama 4 tahun, selama 3 tahun, ya selama 2 tahun kalau S2 selesai, ya ada yang juga 6 tahun, ada yang 27 tahun kalau lama-lama di kampus, nggak cepat-cepat lulus. Ya, nah adik sudah menempuh pendidikan yang sangat komprehensif dari UM, ya amat sangat komprehensif UM, ya apakah itu pendidikan hard skill, ya di fakultasnya masing-masing, di prodinya masing-masing, atau pendidikan soft skill yang disedangkan oleh Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni. Ya, sehingga adik-adik alhamdulillah mendapatkan kedua-duanya. Dapat hard skill dan juga dapat soft skill. Nah, dua ini adalah modal
modal dasar bagi adik-adik untuk bisa menghadapi peluang dan tantangan, untuk bisa berkarir, bisa berkarya, bisa mengabdikan diri di masyarakat ini. Ini adik-adik sudah punya bekal yang alhamdulillah yang kuatlah dari UM. Karena UM ini adalah kampus yang kuat, kampus yang bagus, kampus yang profesional. Walaupun demikian adik-adik sekalian, tentu jangan lupa untuk terus meningkatkan hard skill adik-adik semuanya, meningkatkan kapasitas soft skill adik-adik semuanya. Nah, saya kira tema ini adalah mengajak adik-adik bagaimana kita untuk selalu mengembangkan kompetensi diri kita, mengembangkan kompetensi kita terus menerus sampai tua. Bagaimana caranya? Nah, kemudian juga bagaimana juga agar kita menjadi orang-orang yang profesional, mengawal, dan juga bagaimana adik-adik bisa berkarakter. Karena saya kira karakter, kemudian profesional, kompeten ini adalah modal dasar untuk adik-adik meraih peluang-peluang dan adik-adik dalam menghadapi banyaknya tantangan-tantangan di masyarakat. Karena itulah saya berharap nanti ada pencerahan, ada overview, ada pengantar, dan nanti juga diskusi bersama peserta. Nanti ada pengantar dari para coach, Prof. Ari, Prof. Asep, kemudian Coach Fahmi, Mas Aan, itu ada pencerahan, ada pembekalan bagaimana kita mengawal dirinya, adik-adik ini mengembangkan kompetensinya, mengembangkan profesionalisme, juga mengembangkan karakternya tanpa harus berhenti dari hari ke hari. Sehingga nanti akan ada pencerahan dari para coach dan adik-adik nanti bisa bertanya-tanya jawab kepada coach dan nanti akan dipakai oleh adik-adik dalam mengembangkan dirinya begitu sudah selesai wisuda dan akan menghadapi masyarakat yang sesungguhnya ini, di mana banyak peluang-peluang juga, tetapi juga banyak tantangan juga seperti itu. Karena itulah saya berharap para coach memberikan pengalaman baiknya, pengalaman baiknya. Misalnya sebagai contoh, misalnya Prof. Asep, bagaimana beliau ini meniti karir, akademik maupun struktural. Secara akademik, Prof. Asep ini sampai kepada jabatan fungsi tertinggi profesor atau guru besar. Secara struktural, wah luar biasa Pak Asep ini. Sekarang menjadi asisten deputi, asisten deputi moderasi beragama di Kemenko pengembangan sumber daya manusia seperti PMK. Nah, tidak mudah untuk bisa sampai mencapai eselon 2 seperti Prof. Asep. Nah, ini diperlukan karakter, diperlukan kompetensi, diperlukan citra diri, sampai akhirnya mencapailah satu titik di mana Prof. Asep ini diangkat, dilantik menjadi asisten deputi, adalah pejabat eselon 2 di kementerian. Termasuk juga Coach Fahmi. Pengalaman memberikan coach kepada masyarakat. Nah, bisa ditelurkan, bisa disampaikan kepada para peserta pembekalan. Termasuk juga Mas Aan yang sampai menjadi orang penting, menjadi orang penting di mana di BSNP Republik Indonesia ini. Nah, bagi adik-adik juga sama. Adik-adik juga memperhatikan betul. Ini jumlah pesertanya 674 berarti sekitar 650-an lah pesertanya selain juga panitia-panitia dari IKANA. Ini adik-adik yang jumlahnya 650 lebih ini hendaknya memanfaatkan kesempatan yang baik ini dengan menyimak dengan sebaik-baiknya, mencatat secara lengkap apa yang menjadi materi dari para coach ini, dan juga kalau ada yang tidak mengerti, silakan lakukan tanya jawab. Tidak ada persoalan komunikasi walaupun secara maya.
Ini sudah memang eranya era maya. Tidak ada masalah komunikasi. Contoh misalnya Pak Ibrahim, gak ada masalah komunikasi. Ya, walaupun tidak di Malang, bahkan akan naik speedboat ya, karena belum ya langsung minggir, langsung buka HP ya ke hotspot saya, lalu laptop dibuka, nyambung sekarang ini, nyambung dengan Ika, nyambung dengan para coach, nyambung dengan Bu Gama, nyambung dengan para peserta pembekalan calon wisudawan UM yang ke-1, 2 semua ini. Terakhir dari saya, terima kasih Bu Fat, terima kasih Prof Ainin, terima kasih Prof Suparno, dan juga terima kasih kepada para pengurus pusat IKUM yang terus mengawal alumninya. Bahkan bukan hanya alumni yang dikawal, mengawal calon-calon alumni. Artinya masih di dalam kandungan Ibu Pertiwi sudah dilakukan parental oleh IKUM ini. Belum lulus. Ya karena belum wisuda kok, ya walaupun sudah yudisium ya seperti itu, sudah dibina oleh UM, apalagi nanti setelah lulus mengabdi kepada masyarakat, ya tentu komunikasi para adik-adik wisudawan ini jangan putus dengan IKA, ya aktiflah di IKA, ya aktiflah di IKA, seluruh kegiatan IKA silakan diikuti. Kalau daerahnya belum memiliki pengurus daerah IKA, lapor ke Bufat, lapor ke Bu Ainin, ke Pak Ainin, lapor silakan kumpulkan teman-teman sealumni di daerah kita masing-masing. Kalau belum ada ikatan alumninya, segera dibentuk IKA alumninya. Insya Allah Prof Ainin, ya Bufat, Prof Suparno bersedia untuk hadir melantik pengurus dimanapun berada. Saya tugaskan nanti IKA ini untuk melantiknya, ya melantik ke daerah-daerah seperti itu ya. Dan terakhir adalah mohon maaf apabila ada yang kurang baik pada sambutan saya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga terima kasih kepada para coach, para pemateri dalam acara pembekalan pada hari ini. Terima kasih banyak. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Gama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera. Semoga rahmat Allah SWT senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, dan salam sehat semuanya. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Negeri Malang, Bapak Prof. Dr. Ibrahim Fadl MPD. Yang saya hormati para pimpinan dan pengurus pusat IKUM, Sekjen PKUM Bu Fatmawati, dan tim IT IKUM Mas Adi Setiawan. Yang saya hormati, saya muliakan para narasumber, Bapak Prof. Dr. Asep Sunandar SPD MAP, Bapak Dr. Imam Muhajirin El Fahmi SHMM, dan Bapak Aan K. Prasetya SPD MBE. Dan saya hormati Ibu kita Bu Gama Rahmitah Ureka Hakim selaku pemandu webinar pada pagi hari ini, serta semua peserta yang hadir, khususnya para calon wisudawan UM periode ke-129. Patutlah kita banyak syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas rahmat, karunia, taufik dan ridhonya kita pada hari ini dapat bertatap maya bersilaturahmi dalam kegiatan pembekalan calon wisudawan UM periode ke-129 dengan tema peluang dan tantangan lulusan baru menjadi SDM kompeten, profesional dan berkarakter. Terselenggaranya kegiatan ini berkat kerjasama yang baik dan berkelanjutan antara pengurus pusat IKUM dengan bidang 1, bidang akademik, kemahasiswaan dan alumni UM, dan semoga kerjasama yang baik ini bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi para calon wisudawan UM dalam mengembangkan karir dan masuki dunia kerja. Peserta webinar yang saya hormati, sebentar lagi saudara akan diwisuda, dan status saudara bukan lagi sebagai mahasiswa tetapi sebagai alumni
Universitas Negeri Malang. Di kampus selama ini saudara kuliah telah dibekali sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ibrahim tadi, WR1, berbagai kemampuan, keterampilan, pengalaman, dan nilai atau value, dibekali hard skill dan soft skill agar saudara bisa survive hidup di tengah-tengah masyarakat. Berbagai keterampilan yang saudara peroleh dari UM merupakan modal dasar, modal utama untuk memperoleh peluang dalam masuk dunia kerja dan mengembangkan karir. Apalagi saudara di kampus saudara menghadapi tantangan apabila saudara di kampus saudara ya, ketika belajar, kuliah menghadapi tantangan yang bersifat mikro, yaitu perkuliahan, maka setelah lulus, tantangan yang saudara hadapi lebih kompleks dan lebih bervariasi. Untuk itu, kompetensi yang saudara peroleh di UM selama kuliah perlu Anda kembangkan agar saudara bisa survive dalam masuki dunia kerja dan dunia karir yang sangat kompetitif pada saat ini. Bahkan mungkin saudara bisa menciptakan dunia kerja sendiri. Selain saudara menghadapi tantangan, peluang bagi para saudara untuk mengembang karir dan masuk dunia kerja juga terbuka lebar. Untuk menghadapi tantangan dan peroleh peluang, tentu perlu ijtihad, perlu upaya dengan sungguh-sungguh agar saudara benar-benar memiliki kompetensi dan memiliki daya profesionalitas yang tinggi. Kompetensi dan profesionalitas tidak cukup sebagai modal untuk mengembangkan karir dan memasuki dunia kerja. Ada satu syarat utama yang tadi disebutkan oleh Bapak WR1 yang harus saudara penuhi, yaitu berkarakter, yaitu memiliki kemampuan kerjasama yang baik, komunikasi yang baik, disiplin, jujur, percaya diri, kemampuan memecahkan masalah, santun, ulet, motivasi tinggi, punya passion yang tinggi, dan lain-lain. Untuk itu, judul pembekalan calon wisudawan ke-129 yaitu Peluang dan Tantangan Lulusan Baru Menjadi SDM Kompeten, Profesional dan Berkarakter menjadi relevan untuk diwebinarkan pada hari ini. Saya atas nama pengurus pusat IKUM menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak, khususnya bidang 1, bidang akademik, kemahasiswaan dan alumni UM yang dipimpin oleh Bapak WR1, meskipun dalam kesibukan ditarakan di Kalimantan Timur, beliau masih sempat ikut hadir dalam webinar ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada para narasumber yang andal, yaitu Bapak Prof. Dr. Asep Sunandar, SPD MAP, alumni FIP, dan PLT Asdep Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi Kemenko PMK RI. Terima kasih juga kepada Dr. Imam Muhajirin El Fahmi, ya, SHMM, alumni MIPA UM, pengusaha dan bisnis coach, ya. Kemudian Bapak Aan K. Persetia, SPD MBE, alumni MIPA juga, Technisia ID, .id, personal coach for corporate and professional trainer BNS PRI. Juga terima kasih kepada pemandu webinar pada hari ini, Bu Gama Rahmita Ureka Hakim, beliau dosen psikologi. Mengakhiri sambutan ini, kami pengurus pusat IKUM sangat berharap kepada saudara wisudawan, jagalah nama baik alma mater saudara Universitas Negeri Malang. Atas nama pribadi dan pengurus pusat IKUM tidak lupa mohon maaf atas kekurangan kami dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para calon wisudawan UM, untuk mengembangkan karir dan memasuki dunia kerja. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembekalan calon wisudawan UM periode ke-129 dengan tema Peluang dan Tantangan Lulusan Baru Menjadi SDM Kompeten, Profesional, Berkarakter secara resmi kami nyatakan dibuka. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini kolaborasi, ya. Memang di dunia sekarang yang milenial ini kemampuan kolaborasi sangat penting. Jadi harus cepat mengenal orang, harus cepat memahami karakter orang, dan harus bisa kita juga bisa menerima saran dari orang lain. Jadi saya masuk ke Jakarta itu baru
30 Agustus 2024 ini gitu kan ya. Saya 3 minggu saya dilantik itu sebagai asisten deputi moderasi beragama seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Ibrahim, Prof. Ainin. Tetapi saya waktu itu 3 minggu pertama memang sudah all out untuk bekerja, menuntaskan beberapa program yang belum selesai. Kok tak tahunya saya di minggu keempat diberi surat tambahan PLT untuk bidang pendidikan tinggi dan vokasi. Jadi ya ini Masya Allah lah, mohon maaf, mohon doanya dari teman-teman. Ini juga tugas berat bagi saya memimpin 2 bidang. Oke, itu inti itu sebetulnya bukan kecerdasan bukan kemampuan saya, tapi itu karena hasil kolaborasi. Jadi saya bisa menuntaskan pekerjaan yang 3 minggu itu karena kolaborasi. Kami sering berkolaborasi dengan Bu Gama dalam waktu 1 minggu asesmen harus selesai. Nah, ini kan intinya di situ. Jadi teman-teman mahasiswa UM, saya lihat ada banyak kelemahan itu adalah kepercayaan diri saudara-saudara untuk eksis di masyarakat itu variatif sekali, dan itu harus ditingkatkan. Jangan merasa aku ini UM, lalu ketemu sama orang Unair, ketemu sama orang ITB, Anda minder. Jangan seperti itu. Ya sudah, Anda setelah ada di kantor lakukanlah kolaborasi, gitu ya. Creativity and innovation ini sangat penting. Jadi pada saat melihat ada peluang, Anda kembangkan gagasan-gagasan baru. Nah, kemudian yang sangat penting juga, Anda harus belajar membuat decision ya, atau keputusan. Salah nulis decision. Nah, keputusan itu saudara-saudara, cara membuat keputusan memang ini adalah kemampuan yang harusnya dimiliki oleh alumni UM. Jadi jangan takut untuk membuat keputusan-keputusan setelah Anda memiliki data. Jadi memang ini menjadi kalau kebanyakan orang pegawai itu selalu menunggu arahan dari atasannya. Nah, dalam konteks sekarang, pegawai itu harus sudah mampu menganalisis dan bisa membuat keputusan. Ya. Dan yang paling penting juga ini RT ini adalah risk taking. Ya. Ada harus siap bertanggung jawab dengan segala konsekuensinya. Jadi risiko itu selalu ada. Jadi di semua pekerjaan, di semua profesi pasti ada risiko. Nah, tinggal bagaimana kita bisa memanage risiko itu. Maka ada risk management ya. Kalau di ilmu manajemen itu, kalau saudara pelajari ilmu manajemen pasti ada risk management. Bagaimana kita memanage risiko. Ada ilmu ukurnya sebetulnya ya, itu ada ilmu ukurnya, failure mode and effect analysis. Nah, itu jadi ilmu ukur untuk risk taking atau risk management itu dengan mengukur tingkat kegagalan. Jadi kita kalau mau bekerja, kita itu sebelum memulai pekerjaan amati apa yang bisa membuat saya gagal. Jadi jangan hanya mengamati apa yang bisa membuat saya sukses, tapi apa yang bisa membuat saya gagal, itu harus diamati. Sehingga akan diantisipasi sebagai bagian dari risk taking. Jadi harus berani mengambil risiko. Ya. Jangan menghindar. Jangan, oh ini risikonya berat nih. Oh ini risikonya saya bisa dipecat ini. Coba dilihat dulu, ya tentu supaya dianalisis dengan analisis data yang baik, dengan support dari pimpinan, maka risk taking bisa dilakukan dengan aman, ya.
Itu saja Bu Gama sebagai pengantar dari saya yang bisa saya sampaikan. Jadi teman-teman mahasiswa alumni UM, tantangan terbesar kita untuk menjadi negara maju cukup berat, dan ini akan menjadi ringan kalau para alumni UM berpola pikir dan berpola bekerja 5C plus RT. Ya, 5C plus RT ini saya mewakili di Kementerian Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan sangat berharap para alumni UM berkiprah di masyarakat, turut mengembangkan SDM masyarakat kita sehingga capai target 2045 menjadi negara maju itu betul-betul tercapai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ada manfaatnya. Bila taufiq hidayah, nasrul minallah wa fathul qarib wa basiril muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan banyak sekali pelajaran hidup, jatuh bangun, kegagalan demi kegagalan yang harus saya lalui. Ya, dan itu dibutuhkan resiliensi. Kalau Elon Musk bilang, kesuksesanmu sampai mana? Itu bergantung dari kemampuanmu menahan rasa sakit. Kemampuanmu menahan rasa sakit. Jadi kalau kita mampu prihatin, saya yakin Prof. Asep ya di usia 44 ya, Masya Allah, sudah bergelar profesor, 17 tahun berkarir, pasti bagaimana menghabiskan malam-malam untuk belajar. Kemudian meniti karir yang luar biasa, karir akademik maupun karir non-akademik, ya pasti itu juga menakjubkan. Jadi saya kira UM punya orang-orang hebat, ya, dan alumni UM yang saya tahu punya posisi-posisi yang signifikan di tengah-tengah masyarakat. Jadi adik-adik jangan berkecil hati, ya. Saya tidak pernah, mohon izin, saya tidak pernah meniti karir sebagai guru, ya. Itu bukan pengkhianatan atas ilmu fisika saya, ya. Tapi saya menghormati dosen-dosen saya menghormati ilmu saya. Tapi saya melihat dunia begitu luar biasa memberikan kepada kita peluang, ya, peluang. Ada banyak peluang. Asal kita memiliki apa yang tadi disebut juga oleh Prof. Asep, memanfaatkan peluang, bukan hanya bermodal selembar ijazah, tetapi juga apa yang melekat pada diri Anda, yang Prof. Asep sebut sebagai karakter sukses, ketahanan diri, kemampuan beradaptasi, kesediaan untuk melayani, kesediaan untuk menjalani proses yang sulit agar kita mendapatkan opsi atau opportunity kehidupan yang lebih hebat di masa yang akan datang. Yang keempat, menurut Profesor Fred Lutan, adalah hero, hope, efficacy, resiliensi, dan optimisme. Apa itu optimisme? Being positif, ya, selalu positif, yakin, gitu ya. Remaining positif itu artinya tetap positif walau keadaannya sulit. 35 tahun yang lalu saya memulai usaha. Ya Allah, belum seperti sekarang, banyak sekali yang bisa kita akses untuk bisa belajar. Tapi tetap positif. Ya, ditambah lagi lulusan IKIP, semua kawan-kawan saya jadi guru. Waktu itu banyak sekali kesempatan jadi PNS langsung. Ya. Tapi saya memilih jalan sulit, jalan sebagai pengusaha. Dengan yakin dan optimis. Dan hari ini saya mengelola masih di pendidikan, dan saya kira itu modal yang saya dapat dari UM. Saya punya sekolah, saya mengelola pesantren, saya mengelola lembaga pelatihan. Orang Indonesia sekarang belajar bisnis ke Malang, orang Indonesia sekarang belajar leadership ke Malang, dan saya tidak melayani program di luar Malang. Saya mencintai kota Malang, saya mencintai kampus saya, dan saya ingin memastikan bahwa
yang sudah diberikan oleh UM atau IKIP Malang kepada saya bermanfaat untuk orang banyak. Saya kira itu intinya. Sudah 11.30-an, supaya ada kesempatan juga untuk saudara Aan. Ini murid saya juga. Dan saya percaya bahwa orang-orang muda akan terus tumbuh. Saya percaya bahwa orang-orang muda yang hari ini sedang memasuki dunia yang sesungguhnya, dunia yang banyak peluang, dunia yang penuh harapan. Jangan berkecil hati, jangan minder, ya. Tapi yakinlah bahwa dunia hebat dan kita bisa memberikan yang terbaik untuk hidup kita. The future belong to those who believe in the beauty of their dream. Ya, masa depan untuk mereka yang percaya indahnya impian mereka. Terima kasih sekali lagi Prof. Ainin, tadi malam ketemu. Ibu Fat, Masya Allah, Prof. Asep, luar biasa, senang, bahagia, terus mendoakan untuk terus bisa berkiprah di Indonesia yang hebat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nah, yuk ketikkan di kolom chat, siap tidak untuk level up teman-teman? Yuk, 1, 2, 3, silakan diketik teman-teman. Siap tidak? Siap ya? Siap. Oke, sip. Oke, teman-teman, ini ada 4 level bertumbuh. Level yang pertama adalah aku yang tahu diriku. Oke, itu level 1. Jadi kalau hari ini kita belum tahu potensi terkuat kita apa teman-teman, maka berarti kita masih di bawah level 1. Oke ya? Ini level yang pertama. Level yang kedua teman-teman, ketika ketemu potensi terkuat itu dilatih, makanya jadi expert, itu level kedua. Oke, ini sudah mulai dikejar rezeki teman-teman ya di level 2 ini. Level berikutnya adalah grow with others, tumbuh bareng teman-teman ya. Jadi aku potensinya A, dia potensinya B, kita kolaborasi. Oke, yang terakhir adalah tumbuh berdampak. Oke, manfaat yang luas, orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Makanya ini dari value yang kita teman-teman di platform yang kita kembangkan ya. Alhamdulillah ini salah satu yang kalian dapat apresiasi. Oke, saya lanjutkan di sini. Nah, teman-teman, ini dia rahasia menjadi SDM, kompeten, profesional, dan berkarakter. Siap-siap ya. Apa yang diinstal pertama kali? Yuk, yang pertama teman-teman, installing your DNA. DNA apa? DNA juara teman-teman. Oke, ini dia. Yang pertama, mindset. Kenapa mindset? Mindset ini teman-teman, ini adalah pola pikir, itu dia bisa membentuk, kalau pola pikirnya bagus, dia bisa membentuk perilaku yang positif teman-teman. Kalau perilaku positif, hasilnya juga positif. Maka teman-teman, new mindset, new result. Ini kata kunci yang perlu diinstal pertama kali teman-teman ya. Sebelum masuk nanti atau sekarang mungkin sudah masuk dan pengen naik level. Oke ya? Nah, teman-teman, ini ada fixed mindset, ada growth mindset, atau saya ganti teman-teman, ada victim mindset, ada victory mindset. Ini victim mindset teman-teman ya. Kata kuncinya adalah bad. Apa? Ini dia teman. Yang pertama blame. Ini adalah mindset sebagai korban teman-teman ya. Jadi menyalahkan. Waduh, ini saya belum dapat kerja nih gara-gara pemerintah nih. Saya belum dapat kerja nih. Aduh, ini gara-gara ini cuaca nggak mendukung dan sebagainya. Jadi serba menyalahkan teman-teman. Yang kedua, cari-cari alasan ya. Ini ciri-ciri fixed mindset, ciri-ciri mindset sebagai the loser teman-teman ya. Yang berikutnya adalah denial ya, nggak suka hal-hal baru ya, nggak suka perubahan baru. Banyak sekali alasannya dan suka menyangkal teman-teman ya. Oke? Dan kalau victory mindset ini kata kuncinya adalah LOA teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah learning, selalu mau belajar. Oke? Yang kedua, ownership, rasa memiliki yang tinggi gitu teman-teman ya. Yang ketiga adalah bisa diandalkan. Oke? Berikutnya, ini strategi yang kedua adalah kita kenal dengan diri kita sendiri. Teman-teman, itu gambar apa teman-teman? Yuk ketik kolom chat teman-teman. Gambar apa teman-teman? Yuk 1, 2, 3 ketik kolom chat. Yuk cepet. Cermin ya. Oke, cermin ya. Pertanyaan saya adalah ketika ada pertanyaan ini, teman-teman kira-kira jawabnya apa ya? Who am I? Kira-kira jawabnya apa? Yuk, jawab dengan singkat teman-teman. Kira-kira jawabnya apa? Man. Oke, me, pemimpin, aku, Iron Man. Oke teman-teman, saya akan coba kasih salah satu cara untuk mengenalkan secara elegan. Siap-siap ya. Siap-siap ya. Oh, sorry. Teman-teman nanti kalau saya keluarkan foto, langsung tekan di kolom chat ya. Siap-siap teman-teman ya. Yuk, 1, 2, 3 teman-teman. Yuk, silakan. Apa yang muncul di kepalanya teman-teman? Siapa beliau? Deddy Corbuzier. Apa teman-teman? Botak, podcaster gundul. Oke ya. Itu teman-teman, mantan pesulap atau YouTuber. Betul ya? Yang kedua teman-teman. Yuk. Silakan. Siapa teman-teman? Ronaldo ya. Apa yang muncul di benaknya teman-teman? Pemain bola ya. Ciu. Wah, pemain bola terkenal. Kok bisa ya disebut Ronaldo langsung muncul pemain sepak bola? Yang ketiga teman-teman, Shred. Yuk. Ketik. Oke, siap. Siapa teman-teman?
Habibie, langsung muncul apa teman-teman? Presiden pesawat. Kok bisa ya? Disebut Dedi muncul sulap atau YouTuber, disebut Ronaldo muncul sepak bola terkenal, disebut Pak Habibie muncul pesawat terbang. Oke, pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian, kalau teman-teman sekalian, kalau disebut namanya teman-teman sekalian, kira-kira munculnya apa? Ya, itu adalah pertanyaan reflektif. Oke ya. Kalau belum muncul berarti itu PR-nya ya. Teman-teman perlu knowing yourself. Oke ya. Sip. Oke ya. Oke, saya lanjutkan. Ini yang kedua teman-teman, set your goals ya. Teman-teman, saya lanjutkan aja langsung sini ya, karena waktu kita terbatas teman-teman ya. Ini adalah yang ketiga. Jadi teman-teman intinya harus bikin goals. Kenapa? Karena goals itu yang membuat kita bangun tidur itu langsung semangat teman-teman. Oke, saya sering diajari oleh Coach Fahmi teman-teman bahwa kita harus punya goals yang tinggi, yang big gitu. Jadi karena goal kita itu tinggi, big gitu. Jadi kita itu tergerak gitu. Coba kalau goal kita itu rendah atau nggak punya goal sama sekali, itu makanya kita malas bad tadi. Nyalain keadaan, nyalain orang lain, banyak alasan gitu ya. Maka ini ada sebuah konsep teman-teman namanya ikigai gitu ya. Jadi di sini ada poin-poin di situ ya. Ada passion, kemudian ada mission, ada profession ya, dan juga ada keahlian di situ. Oke, ini adalah pertanyaan-pertanyaan penting, nanti teman-teman silakan capture gitu ya. Jadi apa yang kamu suka silakan dituliskan di situ. Apa yang kita bagus untuk melakukannya daripada lebih dari orang lain gitu ya. Dan apakah yang kita lakukan itu dibutuhkan, oke, oleh masyarakat. Yang terakhir, apakah berpulang untuk menghasilkan atau dibayar ya. Silakan teman-teman pertanyaan-pertanyaan reflektif ini silakan di list, kemudian ditanya teman waktu pada saat reflektif malam-malam gitu ya. Silakan. Nanti kalau teman udah ketemu ini, insya Allah nanti ketemu apa itu IG-nya teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Gama. Pak Asep. Ada pertanyaan satu lagi untuk Mas Ani dari Nur Afitri Siswarno. Beliau merupakan ini kok kebetulan sekali nih dari tadi kena MIPA. Izin bertanya, setelah lulus sebenarnya kita kan masih bisa ya berkembang dan belajar lagi untuk meningkatkan soft skill seperti yang tadi dijelaskan Mas Aan. Namun terkadang lingkungan sekitar kita mendesak untuk segera bekerja dan membuat kita tidak fokus atau bahkan tidak punya waktu untuk meningkatkan skill kita. Apakah ada saran yang bisa diberikan agar kita dapat menghasilkan uang dan meningkatkan skill kita dalam waktu yang bersamaan? Terima kasih. Terima kasih Kak Gama. Teman-teman sekalian, kita tuh dalam satu hari punya waktu berapa sih teman-teman? 24 jam, betul ya? Waktunya saya, waktunya Prof. Asep, waktunya Kak Gama, waktunya Presiden ya. Itu sama-sama 24 jam gitu. Tapi kenapa gitu ya, dalam waktu yang sama kok ada ya satu orang itu bisa menghasilkan banyak karya, tapi ada juga waktunya sama satu orang yang lain misalkan gitu ya, itu bahkan nggak ngasilin apa-apa gitu. Jadi kata kuncinya di sini ada di manajemen waktu gitu. Nah ya, nanti teman-teman silakan, itu ada salah satu tools namanya Eisenhower Matrix gitu ya. Itu salah satunya untuk bagaimana teman-teman menentukan priority gitu. Menentukan prioritas sehingga apa? Produktivitasnya itu makin meningkat gitu. Bahkan di risetnya James Clear itu, kita tuh sebenarnya tiap hari itu hanya perlu berubah 1% aja gitu. Itu selama setahun itu akan menjadi manusia 37 kali lipat meningkatnya gitu. Nah, poinnya di situ ya. Terus izin menambahkan Kak Gama gitu ya, kaitannya mungkin mengempower juga sama yang tadi. Jadi salah satu penting saat ini adalah kita perlu punya yang namanya mentor atau coach gitu. Nah, salah satunya dulu pada saat dulu pisan awal itu saya kan pengen jadi guru. Saya dapat ilmu pendidikannya di UM, makasih banyak, itu keren banget. Saya sudah praktekin, saya sempat ngajar. Bahkan saya dulu bikin sebuah gebrakan di salah satu sekolah gitu. Sehingga apa? Salah satu sekolah itu sebenarnya siswa-siswanya sekolah pinggiran teman-teman ya, di pinggir gitu ya. Tapi saya pingin walaupun di pinggir, tapi wawasannya nasional bahkan internasional gitu. Saya ajak siswa itu ke Jakarta, lihat Monas, ikut konferensi internasional di sana gitu. Oke, mungkin kalau buat kita ke Jakarta itu kan biasa mungkin ya, boleh sebanyak kita. Tapi mereka orang-orang yang di pinggir-pinggir itu melihat Monas, melihat istilahnya orang-orang hebat itu sesuatu hal yang memunculkan dan apa ya, memercikkan cahaya-cahaya asanya mereka gitu. Sehingga pulang dari sana mereka bikin buku, nerbitin buku gitu ya. Bahkan mereka kemudian sangat rajin untuk bikin karya gitu. Itu yang pertama gitu. Lalu kemudian kalau waktu itu saya berpikir, saya passionnya itu sudah mengajar sebetulnya. Kalau saya misalkan di sekolah ini, saya mungkin hanya mengajar ini gitu. Tapi saya jadi trainer itu juga mengajar gitu, sama gitu. Jadi sebetulnya secara konsep keilmuan sebenarnya nggak jauh beda. Hanya saja bidangnya aja yang ditekuni mungkin agak berbeda. Tapi waktu itu, kalau dulu mungkin bisa mengajar di sekolah itu. Tapi sekarang alhamdulillah bisa mengajar di banyak tempat gitu ya. Bisa mengajar para manajer, bisa
di sharing sama direksi dan sebagainya, bisa ngajar guru-guru juga gitu ya dalam 5 tahun terakhir ini gitu. Mungkin itu ya. Jadi miliki mentor, dan salah satunya tadi Coach Fahmi itu dulu saya setelah lulus itu ikut Grounded Business Coaching sampai Grounded Leadership Coaching, salah satu sama beliau itu. Mungkin teman-teman bisa main kalau misalkan tempatnya di Malang gitu ya, di Sigura-gura. Gitu Kak Gama, terima kasih. Thank you, terima kasih Mas Anna. Kami sampaikan sertifikat kepada Prof. Asep yang telah bersedia menjadi narasumber pada pembekalan kali ini. Monggo Pak Asep, silahkan diterima. Inilah yang bisa kami sampaikan kepada para narasumber. Yang kedua kepada Mas Aan, sertifikat. Ya, Mas Aan, mohon diterima. Mas Aan ini sudah kesekian kalinya ya, selalu kami panggil dan selalu siap sedia untuk berbagi ilmu, berbagi trik ya dengan para calon wisudawan. Mudah-mudahan bisa menambah kompetensi, citra diri, kemampuan SDM para alumni Universitas Negeri Malang sehingga mampu dan siap bersaing, siap mengisi dimanapun lowongan itu ada, dan dimanapun alumni UM akan selalu bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Mas Aan. Terima kasih. Demikian Mbak Gama ya bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.